Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan ya materi kita. Materi kita kali ini yaitu masih ngebahas tentang relasi sudut pada trigonometri ya. Part 2, karena yang kemarin kita udah nerangin, kita udah mempelajari dari awalnya ya. Nah, sekarang kita ini ngelanjutin ya. Jadi kalian harus paham benar di relasi sudut yang part pertamanya ya. Karena di sini tinggal melanjutkan aja. Nah, sekarang kemarin kan kita udah ngebahas di relasi sudut bagian pertama itu udah ngebahas tentang gimana sih cara mencari sudut-sudut yang bukan istimewa gitu kan. Yang positifnya kan terus udah dibahas juga di situ gimana kalau misalkan sudutnya itu negatif gitu ya. Atau kalau kalian mau mereview lagi silahkan di deskripsi dicantumkan, silahkan klik aja link yang di deskripsi. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk relasi sudut bagian 2-nya ya. Nah, oke, sekarang kan kemarin kita udah ngebahas tentang sampai gimana kalau misalkan sudutnya itu negatif, seperti itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya bukan seperti itu. Pertanyaannya gini, gimana kalau sudutnya itu lebih dari 360 derajat? Nah, gitu ya. Nah, jadi gimana kalau sudutnya itu lebih dari 360 derajat gitu. Kan kemarin kita ngebahasnya sampai 360 derajat aja. Nah, sekarang gimana kalau misalkan lebih dari 360? Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan yang 360 mau yang sampai 360 mau yang lebih dari 360 teknisnya sama aja ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 360 jadi kita itu sama aja kayak mengulang dari awal ya. Jadi ulangi lagi aja dari awal teknisnya. Jadi tetap aja ulangi dari awal. Nah, ulangi dari awal. Kemudian caranya mah sama gitu ya. Ulangi dari awal, kemudian kerjakan dengan cara yang sama ya. Caranya sama seperti yang kemarin kayak gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh. Nah, langsung aja ke contoh ya biar ngerti. Nah, sekarang coba dikasih contoh. Contohnya gini. Contoh sudut yang lebih dari 360 derajat. Contohnya yang pertama, misalkan yang ditanyakan berapakah sin dari berapa ya? 390 derajat. Nah, kayak gitu. Ini kan 390 lebih dari 360 gitu kan. Nah, maka untuk menyelesaikannya, kalian ini ganti dulu deh. Nah, untuk menyelesaikannya, kan kita itu kemarin sampai 360 derajat kan. 360 derajat itu kembali ke titik awal, seperti itu ya. Nah, karena ini lebih dari 360 derajat, berarti kita itu melebihi satu putaran. Kalau satu putaran itu kan berarti 360 derajat. Berarti kalau 390 derajat kita melalui satu putaran berarti di kuadran berapa nih? Nah, kayak gitu kan. Nah, atau caranya gini. Sin, dari sini sin 390 itu mentokin ke 360. Jadi 360 ditambah berapa? Pengen jadi 390. Ini aja dikurang ini jadi 30 derajat kayak gitu. Jadi artinya ini 390 kan hasilnya. Artinya sin tetap ambil yang belakang berarti sama aja kayak sin 30 derajat kayak gitu ya. Jadi nilainya itu berputar gitu. Ya udah, kita selesaikan sin 30 derajat. Berarti kan kalau sin 30 derajat mah di kuadran 1 ya, berarti positif semua. Ya udah, berarti sin 30 berapa dong? Sin 30 derajat yaitu setengah. Nah, jadi tinggal gitu aja. Oke. Jadi walaupun lebih dari 360 jadi pentokin aja ke 360 terus ditambah berapa lebihnya kayak gitu ya. Nanti kita ambil yang lebihnya seperti itu. Oke. Oke, kita ke contoh yang lain. Sekarang ke contoh nomor 2. Misalkan nomor 2 diketahuinya tentukan nilai dari cos berapa ya? 510 derajat. Nah, berapa cos dari 510 derajat? Nah, berarti ini juga tekniknya sama. Berarti kita tulis lagi aja. Berarti cos 510 itu didapat dari cos 360 ditambah berapa nih?
510 aja dikurangi 360 berarti 0 150 ya ya 150 gitu. Nah kayak gitu kan, karena ini tambah ini sama dengan ini gitu. Ya udah berarti kita ambil cos kayak gitu. Nah cos ini sama aja kita tuh nyari cos 150 kayak gitu ya. Nah sekarang kita selesaikannya cos 150 aja berapa, ya udah berarti pakai ya cara yang kemarin kayak gitu ya. Berarti di sini udah pertama-tama cari kuadran di kuadran dulu ini, dicari di kuadran berapa ini berada kayak gitu ya. 150 itu di kuadran berapa? Di kuadran 2, ini 90, ini 180, berarti di kuadran 2. Cos di kuadran 2 itu nilainya positif atau negatif? Negatif ya, karena yang positifnya sin. Nah, berarti itu negatif nanti hasil akhirnya. Nah, sekarang cos 150 itu, nah mau pakai sumbu X atau mau pakai sumbu Y? Sumbu X aja ya, biar nggak berubah. Biar tetap ya. Berarti 180 dikurangi berapa pengen jadi 160? Berarti 30 kan. Nah, kayak gitu. Hasilnya ini kan. Berarti kalau ngambilnya sumbu X, berarti cos lagi tetap sama aja kayak cos 30 ya. Sama aja kayak cos 30. Cos 30 itu berapa sih? Cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3. Gitu kan. Nah, tapi ingat cosnya itu ada di kuadran 2 nih negatif, berarti di sini negatif 1/2 akar 3. Nah, jadi tinggal gitu aja. Oke, jadi seperti ini kayak gitu ya. Nah, sekarang masih belum mengerti. Oke, kita contoh lagi. Nah, kita ke contoh lagi nomor 3. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nah, contohnya berapa ya? Sin misalkan 660 aja. Sin 660 derajat. Oke, berapa dari sin 660 derajat? Nah, berarti di sini kita cari dulu. Ini tuh sama aja kayak berapa, kayak gitu kan. Berarti di sini nah, berarti kalau sin 960 itu sama aja kayak sin berapa sih? 360 ditambah berapa? Ini aja dikurang ini jadi 300 kayak gitu ya. Berarti kita cari aja sin berapa? Sin 300. Caranya sama kayak kemarin ya. Sin 300 itu berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 4 ya. Ini 270 sampai 360. Nilai sin di kuadran 4 itu positif atau negatif? Negatif ya, karena yang positifnya cos. Nah, oke, kita udah tandai ya bahwa nilainya nanti negatif. Nah, sekarang sin 300 itu mau ngambil sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X aja ya. Berarti didapat dari sin 360 dikurangi 60 ya, biar jadi 300 itu gitu. Nah, berarti artinya sin ambil belakangnya 60. Sin 60 berapa? Sin 60 itu yaitu setengah akar 3 ya. Tapi kita ingat sin 300-nya itu di kuadran 4 berarti negatif, berarti dari sini negatif. Udah, jadi kayak gitu doang ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 360, kita selesaikan dulu aja 360 ditambah berapa, seperti itu ya. Begitupun kelipatannya juga, ini caranya sama seperti ini ya. Oke, kita ke contoh yang lain. Oke, kita ke contoh yang lainnya. Di sini katanya berapa nilai dari sin 120 derajat dikurangi cos 510 derajat kayak gitu. Nah, ini sama aja ya teknisnya. Nah, berarti di sini kita pertama-tama nyari dulu sin 120 itu berapa, kemudian cos 510 juga berapa kayak gitu. Nanti tinggal dikurangi aja. Nah, sekarang berarti kita satu-satu di sini. Sekarang sin 120 dulu ya. Sin 120 itu berada di kuadran berapa? Kuadran 2 ya, 90 dan 180. Sin di kuadran 2 nilainya positif. Oke, ini ya udah positif. Sekarang kita ganti 120-nya diganti oleh pakai sumbu X atau sumbu Y. X aja ya, 180. Berarti 180 dikurangi berapa pengen jadi 120? 60 derajat gitu. Berarti kita sin, nah karena ini ya sumbu X, kita sumbu X berarti tetap tadinya sin jadi sin lagi ya. Berarti sin ambil yang ujung, berarti sin 60 aja berapa? Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3 kayak gitu ya. Nah, ini udah dapat yang
sin 120 nya. Sekarang cos berapa ini? Cos 510, berarti cos 510 tadi sih sebenarnya udah ya. Cos 510, berapa cos 510 derajat itu? Nah, berarti didapat dari ini lebih dari 360 ya, berarti 360 ditambah berapa pengen jadi 510? 150 tadi ya. Berarti berapa di sini jadi cos 150. Artinya kita mencari cos 150. Langsung aja ini di kuadran berapa? Di kuadran 2. Cos di kuadran 2 nilainya negatif. Oke, simpan dulu ya. Berarti nah, ini cos mau ngambil yang sumbu X apa sumbu Y di kuadran 2? Sumbu X aja ya. Nah, kalian harus udah terbayang ya, ini nggak usah digambarin, harus sudah terbayang. 180 dikurangi 30 gitu. Kalau karena kita ngambilnya sumbu X berarti tetap jadi cos ya, cos. Nah, ambil yang 30-nya aja. Cos 30 itu berapa sih? Cos 30 itu ya setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Nah, sekarang ini negatif karena di kuadran 2 ini. Berarti negatif setengah akar 3. Ya udah tinggal masukin aja ke sini. Sin 120-nya setengah akar 3 dikurangi cos 510-nya juga min, oh ini min ya, min setengah akar 3. Oke, selesaikan. Gimana nih kalau gini? Ini ada akar, ini ada akar, dan ini akarnya udah sama ya dua-duanya. Kalau prinsip akar itu prinsipnya sama kayak variabel ya. Jadi kita anggap aja nih variabel. Jadi misalkan gini, setengah A dikurangi, oh iya kalau min berarti jadi gimana? Jadi positif ya. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 kan jatuhnya, karena ini ya dikalikan positif. Nah, jadi setengah A, anggap aja akarnya itu A ditambah setengah A. Jadi berapa dong? Ya tinggal jumlahin aja yang depannya. Setengah tambah setengah 1. Jadi 1A alias A aja. Berarti di sini juga alias akar 3 aja. Kayak gitu. Jadi jawabannya berapa? Akar 3. Seperti itu. Gampang kan? Jadi cari satu-satu ya, baru dioperasikan. Seperti itu. Oke, kita ke contoh yang lain. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Katanya di sini tangen min 225 derajat ditambah sinus 585 derajat. Berapa hasilnya? Kayak gitu. Nah, berarti di sini kita harus cari dulu. Yang pertama kita cari dulu tangen min 225. Masih ingat ya? Sistem minus gimana? Kayak gitu. Oke, sekarang kalau tangen negatif, artinya apa? Artinya negatifnya kedepanin aja. Jadi min tangen 225 gitu kan. Nah, ini ingat-ingat lagi ya. Nah, berarti artinya ya udah kita cari aja tangan ini ya. Minnya tetap tulis. Nah, kita cari tangan 225. 225 itu di kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Antara 180 sampai 270. Di sini ada 225 ya. Tangan di kuadran 3 itu nilainya positif negatif. Positif, oke, ya simpan positif. Berarti nanti hasilnya ini positif. Nah, berarti tangan. Nah, sekarang mau ngambil yang mana untuk mendapatkan 225-nya? Sumbu X aja di sini ya. Berarti 180. Berarti tangan 180 ditambah pengen jadi ini 45 ya. Ini tambah ini hasilnya ini gitu kan. Berarti min tangan karena mengambilnya sumbu X berarti tetap tangan 45. Tangan 45 aja gitu. Berarti berapa dong ini? Min tangan 45 itu berapa? 1 gitu kan. Nah, karena ini ya positif, ya udah berarti 1 kayak gitu. Nah, ini negatif, adapun ini negatif itu bawaan dari atas. Berarti hasilnya min 1. Oke. Ini dapat yang tannya. Sekarang yang sin. Kalau sin 585-nya berapa? Nah, berarti ini lebih dari 360. Berarti sin 360 aja ditambah berapa? Pengen jadi 585 berapa ya? Ditambah berapa sih? 225 ya. 225 bener gak? Ini tambah ini hasilnya ini ya. Bener. Berarti artinya kita itu mencari sin 225 kayak gitu ya. Ya udah sin 225 itu di kuadran berapa nih? Ini sama ya, grafiknya sama kayak yang atas ya, berarti di kuadran 3. Di kuadran 3 itu nilai sin di kuadran 3 nilainya apa? Negatif ya, karena yang positifnya tangen. Berarti nanti kita negatifkan di akhir. Berarti sinus 225-nya mau ngambil sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X aja ya, biar tetap gak berubah nilainya. Jadi 180 ditambah berapa pengen 225? Ditambah
45 kayak gitu kan. Berarti sin 45 aja carinya ya. Kayak gitu. Berarti sin 45 itu berapa dong? Setengah akar 2 gitu. Nah, tapi ingat sin 225 itu di kuadran 3 negatif hasilnya karena sin, berarti min setengah akar 2. Ya udah, berarti tinggal masukin sini. Berarti tan ininya min 1 ditambah sin 585-nya min setengah akar 2. Sebenarnya, nah ini udah sebenarnya sampai sini juga udah beres ya. Karena di sini nggak ada akar, di sini ada akar. Ya udah berarti di sini masing-masing ada dua suku, suku pertama dan suku kedua karena nggak bisa dijumlahkan ya. Ini nggak boleh dijumlahkan ya, nggak bisa dijumlahkan karena yang satu ada akar, yang satu nggak ada akar. Nah tapi ini bisa disederhanakan. Bisa diganti bentuknya kayak gini aja. Ini positif kali negatif negatif. Jadi min 1 min setengah akar 2 gitu ya. Ini negatif negatif, negatifnya keluarkan gitu. Jadi artinya min 1 bagi min 1 min setengah bagi ini plus setengah akar 2. Karena kalau ini dikali pelangi hasilnya ini dikali pelangi hasilnya yang atas. Jadi bisa seperti ini. Sebenarnya bentuknya seperti ini juga bisa, ini juga bisa ya, tapi ini begini juga bisa seperti itu. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Ya, di sini katanya 8 sin 150 derajat ditambah 2 cos 210 derajat dikurangi 6 tangan 330 derajat. Berapa hasilnya? Kayak gitu. Oh, berarti di sini ada 3 ya. Kita harus menyelesaikan dulu di sini sin 150 berapa, kemudian cos 210 berapa dan tangan 330 berapa. Kayak gitu. Berarti sekarang sin 150 dulu aja. Sin 150 itu kan didapat dari kuadran berapa dulu? Kuadran 2 ya. Antara 90 sampai dengan 180. Berarti sin di kuadran 2 positif. Oke, berarti sin pakai sumbu X aja ya, biar nilainya tetap 180 pengen jadi 150 di apa? Dikurangi 30 gitu ya. Berarti sin berapa ini artinya? 30 doang gitu. Nah, sin 30 itu berapa? Setengah. Nah, udah dapat ini yang ini. Sekarang yang cos. Yang cosnya berapa ini yang cosnya? Berarti yang cos 210. Cos 210 itu berarti di kuadran 3 ya. 210 itu antara 180 sampai 270. Cos di kuadran 3 itu nilainya apa? Ingat-ingat semua sinden tangannya kosong. Berarti di sini tangannya yang positif berarti cos mana? Negatif kayak gitu. Berarti di sini cos. Nah, ngambilnya mau sumbu X aja ya. 180 pengen jadi 210 ditambah berapa? Ini aja dikurangi ini, berarti dikurangi ditambah 30 ya. Ini tambah 30 sama dengan 210. Nah, karena kita ngambilnya yang sumbu X berarti tetap jadi cos. Cos berapa? Cos 30 gitu. Nah, cos 30 itu berapa dong? 1 per 2 akar 3 gitu. Tapi tadi cosnya di kuadran 3 negatif, berarti min setengah akar 3. Oke, sekarang yang tangan 330. Nah, sekarang yang tangan 330 derajat, berarti artinya tangan berapa nih? Di kuadran berapa dulu ini? Di kuadran 4 ya, antara 270 sampai dengan 360. Tangan di kuadran 4 nilainya negatif, karena yang positifnya cos ya, berarti tangannya negatif nanti di akhir. Nah, sekarang mau ngambil tangan 330-nya mau ngambil dari sumbu X apa sumbu Y? X aja ya, biar jadi tan. Berarti di sini 360. 360 pengen jadi 330 diapain? Dikurangi 30 gitu. Berarti tangan 30 derajat. Tan 30 itu berapa dong? 1/3 akar 3 ya. Tapi karena di kuadran 4 negatif ya udah berarti min segini. Ya udah tinggal dimasukin udah kayak gini mah ya. Berarti artinya berapa ini? Berarti di sini cukup enggak sih? Cukup mungkin ya. Berarti 8 dikali 150-nya setengah. Kemudian ditambah 2 cosnya, cos ininya min setengah akar 3. Kemudian dikurangi 6. Nah, dikurangi 6 masukin ininya min 1/3 akar 3. Oke deh, selesaikan. Jadi berapa dong? Ini coret-coret ya. 4.
kemudian ditambah, nah ini nih 2 dikali ini setengah, ini bisa ya dicoret jadi min 1 tambah dikali negatif jadi negatif 1 kali akar 3 ya akar 3 gitu. Sekarang ini bisa coret jadi 2. Nah, negatif 2 tambah dikali negatif 1 min 2 min 1 berarti positif ya. Min kali min positif jadi positif 2 akar 3 kayak gitu ya. 2 kali 1 kan 2. Kayak gitu ya. Kalian harus sudah ngerti yang gini ya. Berarti di sini ini ada akarnya, akar 3, di sini juga ada akar 3. Jadi yang ini sama yang belakang bisa dijumlahkan. Berarti 4-nya itu tunggal, jadi konstanta gitu. Nah, ini berapa ini? Min A, ibaratkan akar itu ibaratkan variabel. Jadi kalau di depannya itu berarti ada 1 kan. Jadi min 1A ditambah 2A gitu. Jadi min 1 tambah 2 berapa? 1, jadi 1A. Alias ini mah A-nya diganti oleh akar 3 jadi plus ya. Jadi akar 3 aja. Plus ya ini plus akar 3. Nah, jadi seperti ini aja. Oke. Nah, untuk selanjutnya. Lanjut, sekarang kita ke soal tryout DKI 2019 ya di sini. Katanya berapakah nilai dari sin 150 dikali tangan 315 derajat dibagi cos 225 derajat dikali cos 480 derajat kayak gitu ya. Nah, sekarang di sini kita berarti harus cari satu-satu sin 150 berapa dan selanjutnya ya dan seterusnya. Sekarang sin 150 dulu. Oke, sekarang sin 150 ya di sini. Sin 150 itu berada di kuadran, gak usah digambar ya, di kuadran 2 ya, antara 90 dan 180. Sin di kuadran 2 hasilnya positif. Oke, kita menggunakan 150-nya, mencari 150-nya menggunakan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X aja ya, 180 dikurangi 30. Berarti artinya sin berapa? 30. Sin 30 itu berapa? Setengah, gitu kan. Nah, itu untuk sinnya. Sekarang di sini yang tangan berapa ini? Tangan 315. Tangan 315 berarti di kuadran berapa? Di kuadran 3 ya. Nah, antara 270 sampai dengan 360. Berarti tangan di kuadran 3 itu hasilnya negatif ya, nilainya negatif. Nah, berarti di sini tangan, nah, mau nyari 315-nya dari sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X aja ya biar tetap nilainya. Jadi 360 pengen jadi 315 dikurangi 45 kayak gitu kan. Berarti berapa dong tangan berapa ini? 45 gitu ya. Tangan 45 itu 1. Tapi karena tangannya di kuadran 4-nya negatif, ya udah berarti negatifnya ke sini jadi min 1. Dapat ini dapat. Nah, sekarang cos 225. Oke, sekarang cos 225. Cos 225 berapa? Cos 225 itu di kuadran berapa? Di kuadran 3 ya, antara 180 sampai dengan 270. Cos di kuadran 3 hasilnya berapa? Negatif ya. Karena yang positifnya tangan. Nah, sekarang ke sudutnya cos 225-nya mau ngambil, nah ini aja ya, sumbu X. Jadi 180 ditambah 45. Kayak gitu kan. Berarti di sini cos 45 artinya kan. Berarti cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Kayak gitu. Tapi nilainya apa? Negatif. Berarti negatif setengah akar 2. Oke, dapat sekarang yang cos 480. Berarti cos 480 itu, nah ini mah lebih dari 360 ya. Berarti artinya cos 360 pengen jadi 480 diapain? Tambah 120 ya. Ini tambah ini hasilnya ini gitu. Artinya kita ambil sudut yang belakangnya aja, berarti cos 120 tinggal gitu doang ya. Cos 120 itu di kuadran berapa? Di kuadran 2 ya, antara 90 sampai 180. Berarti cos di kuadran 2 itu hasilnya apa? Negatif tandanya ya. Nah, sekarang 120-nya melalui sumbu apa maunya? Sumbu X aja ya. Berarti cos 180 dikurangi 60 itu 120. Berarti berapa dong? Berarti cos tetap karena sumbu X kita nyarinya. Nah, di sini cos 60. Cos 60 berapa? Cos 60 itu adalah setengah ya.
Nah, setengah. Tapi nilainya negatif, berarti negatif setengah. Oke, udah semuanya, tinggal masukin aja ke sini. Berarti di sini artinya berapa ini? Di atas aja ya. Berarti sama dengan berapa ini sinnya? Setengah, terus dikali berapa ini? Tan ininya min 1 dibagi gitu. Min setengah min setengah akar 2 terus dikali, nah ini gini aja lah, dikali min setengah kayak gitu. Oke, sekarang selesaikan, kesini aja ke pinggir. Nah, ini bisa nih dicoret. Ini setengah dibagi setengah bisa kan? Ini kan karena perkalian jadi bisa dicoret ya. Bisa ya, ini dibagi bisa. Ini negatif bagi negatif juga bisa, negatif bagi negatif jadi positif ya. Ini ada 1 di atas, jadi 1 dibagi yang ini kayak gitu. Jadi artinya 1 dibagi negatif Bapak ini kita bisa nulisnya akar 2/2 bisa aja kan. Jadi 1 dibagi negatif akar 2/2 gitu. Nah, kalau gini berarti artinya dikaliin. Ya udah, positif dibagi negatif itu negatif ya, bakal jadi negatif. Negatif 1 dikali, nah kalau dibagi itu berarti dijungkir balikin jadi 2 per akar 2 gitu. Nah, lanjutin ke sini aja, berarti negatif 1 kali 2 negatif 2 per akar 2 gitu ya. Ini juga udah benar, tapi karena penyebutnya akar jadi dirasionalkan, semuanya dikali akar yang di bawah, berarti akar 2 dikali akar 2 kayak gitu kan. Berarti berapa ini? Akar 2 kali min 2 kali akar 2 ya min 2 akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2 2 gitu. Ada yang bisa dicoret, ini coret, jadi min akar 2. Nah, gitu ya. Oke, gampang kan? Jadi tinggal dicari satu-satu dulu, baru kita selesaikan seperti itu ya. Jadi kalian harus udah menguasai penyelesaian yang ininya nih ya. Jangan keliru lagi. Nah, itu untuk soal TO DKI 2019 ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini katanya diketahui bahwa sin beta sama dengan 3/5 dan betanya itu terletak antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, yang ditanyakan berapa atau tentukan tangan beta dan sekan beta. Nah, di sini sebenarnya ini kalian juga pasti udah bisa ya. Tapi di sini bedanya itu si betanya itu ditentukan di kuadran berapa. Nah, ada intervalnya di sini kan. Jadi ini tuh terletak di kuadran berapa? Coba. Sekarang kalau sudut antara 90 sampai 180 berarti di kuadran 2. Oh, berarti di kuadran 2 jatuhnya ya. Kalau yang di kuadran 2 itu yang positif apa? Yang positif itu ya sin doang kan. Berarti ini positif. Emang ini udah positif kan? Nah, berarti kalau ditanya tangan dan sekan nanti hasilnya bakal negatif ya. Tangan di kuadran 2. Nah, ini kan karena di kuadran 2 negatif hasilnya. Sekan juga negatif kayak gitu ya. Jadi tetap ini cara mengerjakannya sama seperti yang waktu kita belajar trigonometri tentang apa yang pertama? Tentang sudut itu ya. Nah, sekarang kalau untuk mencari yang kayak gini, ini kan sudutnya udah ada hasilnya. Nah, kita pakai segitiga bantu dulu. Nah, ini segitiga siku-siku ya, segitiga bantu. Nah, di sini betanya terserah mau di bawah boleh, mau di atas boleh. Kita di bawah aja deh ya. Nah, gitu kan. Ini di sini betanya. Nah, sekarang sin yang diketahuinya itu sin. Nah, kalau sin itu kalau patokannya di sini berarti depannya itu kan depannya ini, miringnya ini, sampingnya ini, gitu kan. Nah, karena sin itu rumusnya itu apa sih? Demi ya. Berarti D-nya 3, Mi-nya 5, kayak gitu demi. Berarti D-nya 3, di sini berarti 3, Mi-nya berarti miringnya 5, di sini 5, gitu. Nah, kita cari dulu sa-nya ya. Sa-nya berapa? Nah, pakai Pitagoras, oke. Nah, sekarang langsung aja deh, pasti kalian udah pada tahu kalau 5 3 pasti di sini berapa? 4 ya. Kalau yang belum tahu silahkan pakai Pitagoras ya. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, hasilnya bakal 4. Nah, udah kayak gini. Nah, ditanyakannya tan beta. Nah, sekarang tan beta berapa? Tan itu kan rumusnya itu apa? Demi sami desa D
per sa gitu. D-nya berapa? 3. Sa-nya berapa? Sa-nya 4. Tapi ingat di sini ada di kuadran berapa? Nah, ini nih. Karena di sini adalah patokannya ya. Tangen di kuadran 2. Nah, itu nilainya negatif ya. Nilainya negatif. Berarti di sininya negatif 3/4. Seperti itu. Oke. Jadi ini berpengaruh ya terletak di kuadrannya. Nah, sekarang sekan. Oke, sekan beta. Sekan itu kebalikan dari cos. Berarti kalau cos itu sami, kalau sekan itu misa gitu kan. Miringnya berapa? 5. Sa-nya berapa? 4. Kayak gitu. Jadi 5/4. Tapi ingat sekan atau cos ya, sekan atau cos di kuadran 2 itu nilainya negatif. Berarti di sininya negatif 5/4. Seperti itu. Oke, bisa-bisa. Ya, jadi ini tuh berpengaruh ya. Terletak di kuadran berapa itu berpengaruh gitu. Oke. Ya, semoga bermanfaat ya sampai sini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.